Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Naula Suci Syawalia. Aku dari kelas 10 Keperawatan Sosial 3. Di video kali ini, aku akan memberitahu kepada kalian semua isi dari kotak P3K beserta fungsi dari alat-alat yang ada di dalamnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian tahu gak sih apa itu kotak P3K? Jadi, P3K merupakan kotak yang berisi perlengkapan untuk upaya pertolongan sementara atau pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan medis. Kira-kira apa aja ya isi dari P3K tersebut? Yuk simak videonya. Kasa steril digunakan untuk menutupi luka yang telah dibersihkan. Caranya, lipat kasa steril untuk menyesuaikan ukuran lebar kasa dengan ukuran luka. Tutup luka, lalu rekatkan dengan menggunakan plester. Perban berfungsi untuk membalut luka yang telah ditutup dengan kasa steril dan juga sebagai bantalan menghentikan luka pendarahan. Terdapat dua macam plester. Yang pertama, plester dengan ukuran 1,25 cm yang berfungsi untuk merekatkan luka yang telah ditutupi dengan kasa atau perban. Yang kedua, ada plester cepat. Plester cepat digunakan untuk menutupi luka kecil. Plester cepat pada umumnya sudah terdapat kasa bantalan yang telah diberi obat merah. Dalam P3K digunakan untuk membersihkan luka dan juga sebagai bantalan luka. Setelah membersihkan luka dengan kapas, pastikan jangan ada kapas yang tersisa pada luka ya. Kain segitiga atau mitela digunakan untuk membalut luka pada kepala dan juga bisa digunakan untuk membalut gendongan tangan. Digunakan untuk menggunting perban, plester, ataupun yang lainnya agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Niti berfungsi untuk merapikan balutan. Pasang sarung tangan sekali pakai digunakan untuk melindungi petugas P3K agar tidak terjadi kontak langsung dengan luka korban dan juga untuk melindungi tangan dari bahaya terkena bahan kimia. Masker digunakan untuk alat perlindungan terhadap pernafasan untuk petugas P3K maupun korban. Penggunaan masker yang baik adalah menutupi hidung dan mulut seperti ini. Pinset adalah alat yang digunakan untuk mengambil alat steril ataupun benda asing atau kotoran yang terdapat pada luka. Lampu senter dipergunakan untuk memperjelas dalam melihat luka korban ataupun pupil mata korban pingsan. Jika pupil mata membesar atau antara pupil kanan dan pupil kiri tidak sama, berarti korban benar-benar pingsan. Tetapi jika pupil mata mengecil saat disinari, berarti korban masih sadar. Gelas diperlukan untuk mencuci atau membilas mata dari kotoran atau kontak bahan kimia. Tempelkan gelas menutupi mata. Buka mata dengan lebar dan gerakan mata. Bilas sampai bersih. Aquades atau larutan saline digunakan untuk membersihkan kotoran dari mata dan juga dapat digunakan untuk membersihkan luka. Denlodin adalah obat antiseptik yang digunakan untuk mengobati luka tergores atau tersayat yang tidak dalam. Caranya, oleskan povidone pada bagian luka. Povidone yang sering ditemukan di pasaran antara lain adalah betadine. Alkohol 70% digunakan untuk antiseptik luka dan juga dapat digunakan sebagai perangsang pada orang yang pingsan. Kantung plastik digunakan sebagai tempat untuk menampung bekas-bekas perawatan luka. Nah, yang terakhir ada buku panduan P3K. Buku yang dipergunakan sebagai panduan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan. Isi dari buku tersebut diantaranya adalah cara-cara melakukan pertolongan pertama pada patah tulang, luka bakar, korban keracunan, serangan asma, korban pingsan, sumbatan nafas, terpapar bahan kimia, dan lain sebagainya.
Sekian dari video saya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.